Baiklah, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi proyeksi. Prinsipnya, menggambarkan hubungan sudut antara garis dan bidang secara langsung. Kedua, unsur struktur geologi digambarkan dan dibatasi di dalam suatu permukaan bola. Ya, suatu bidang miring ditempatkan pada suatu permukaan bola melalui pusat bola, maka bidang tersebut akan memotong permukaan bola sebagai lingkaran besar. Ini maksud lingkaran besar. Atau disebut sebagai proyeksi permukaan bola. Jadi, bidang yang ada di bawah atau di atas diproyeksikan di lingkaran besar ini yang merupakan hasilnya proyeksi permukaan bola. Pada umumnya, dasar proyeksi yang akan dipakai adalah proyeksi sferis pada belahan bola bagian bawah. Bola bagian bawah. Bidang-bidang struktur garis atau bidang yang berada di bagian bola bawah bola ini. Misalkan ini adalah struktur bidang akan diproyeksikan terhadap lingkaran besar ini. Ini adalah ya hasil proyeksinya adalah ini. Proyeksi permukaan bola digambarkan pada setiap titik pada lingkaran besaran melalui titik puncak zenit, ya maaf, puncak zenit. Jadi semua titik-titik yang ada di lingkaran ini pada bidang ini diproyeksikan satu arah, satu titik zenit, sehingga akan memotong bidang besar ini, yaitu di titik ini, dan dihubungkan. Inilah hasil proyeksinya. Hasil proyeksinya pada bidang ekuator dinamakan stereogram. Ini stereogram atau proyeksi stereografi. Nah, contohnya ini ya. Ini bidang ya, bidangnya. Ya. Ini lingkaran, setengah lingkarannya, setengah bola, ini bidangnya. Terus bidang ini berada di bagian bola bagian bawah, ya ini. Ya. Semua garis-garis ini diproyeksikan satu titik di titik zenit. Sehingga titik ini akan memotong, titik-titik ini diproyeksikan pada titik ini akan memotong bidang lingkaran besar ini di titik ini. Inilah yang namanya stereogram. Kalau ini ditampilkan secara 2 dimensi, ya seperti ini hasilnya. Dimana kalau bidangnya lebih landai, maka ininya akan lebih mendekati lingkaran luar, dan apabila bidangnya lebih tegak, maka garis ini akan lebih mendekati ke arah ini. Kalau betul-betul tegak, maka akan memperlihatkan garis, berupa garis. Sedangkan proyeksi titik, ya titiknya di sini. Proyeksikan ya titiknya ini ya. Ya ini ada tren ke arah mana, pelangnya ke arah mana, titik ini. Kan proyeksi di sini. Jadi kalau struktur garis hasilnya berupa titik ini. Ya. A nih. Ini struktur garis. Titik A lebih landai pelangnya
maka akan lebih mendekati ke lingkaran luar. Sedangkan garis B, titiknya arahnya lebih, pelangnya lebih curam, lebih mendekati ke arah tegak, maka titiknya akan mendekati ke arah ini, pusat. Kemudian bidang, ini ya, bidangnya tegak. Semakin tegak, maka garis ini akan lebih mendekati ke arah pusat. Sedangkan bidangnya melandai, maka garis ini akan lebih mendekati ke arah lingkaran luar. Itu. Jaringan stereograf meridional dengan menggunakan grafik Wolfnet berdasarkan pembagian sudut yang sama dari garis yang ditarik melalui zenit di setiap titik pada lingkaran besar yang diproyeksikan pada bidang ekuator berupa stereogram. Jaringan ini disebut juga jaringan stereografi proyeksi sama sudut karena dibuat berdasarkan proyeksi dari bidang-bidang yang bersudut sama, dibuat pada setiap selang 2 derajat dan 10 derajat. Menggambarkan proyeksi stereografi dari berbagai kemiringan bidang dengan arah jurus utara selatan. Jadi kalau arah jurus atau strek dari utara selatan. Untuk menggambarkan stereogram dari suatu bidang selalu digunakan dengan jurus pada garis utara selatan dan kemiringan diukur dari arah barat timur. Untuk menggambarkan praktis umumnya digunakan kertas transparan dan kalkir supaya grafik Wolfnet-nya kelihatan, sehingga pada saat penggambaran stereogramnya kita buat dari kertas kalkir atau plastik transparan. Perhatikan arah kemiringan bidang. Ini akan sangat tergantung pada cara menggunakan dan jenis kompas yang dipakai. Mutlak disebut arah kemiringan. Jadi arah kemiringan harus tahu. Kompas azimut dan kompas kuadran itu beda. Minimal kita untuk memastikannya kita harus menentukan arah kemiringannya ke arah timur kah atau ke barat kah. Dan pengertian apakah stereogramnya digambarkan di sebelah kanan atau sebelah kiri west dari garis utara selatan jaring. Prosedur yang dilakukan adalah letakkan kalkir di atas grafik Wolfnet tadi. Gambarkan lingkaran luar dan berikan tanda titik utara selatan di sebelum kita gambarkan hasil proyeksinya. Kita buat lingkaran sesuai sebesar grafik Wolfnet tersebut. Terus gambarkan garis jurus strike melalui pusat lingkaran sesuai dengan harga jurusnya, misalkan north ya. Coba ya. Misalkan Wolfnet sebesar ini ya, kita gambarkan Wolfnet-nya ya. Terus tandai. Ini misalkan north, utara. Kemudian gambarkan garis lengkung ini. Putar kaki sehingga ini. Gambarkan garis jurus melalui pusat lingkaran. Ya, misalkan strike-nya north 60 derajat east. Ini 10, 0, 60, 90, 60.
ini melalui pusat lingkaran ini. Kemudian putar kakir sehingga garis jurus tersebut berimpit dengan garis utara selatan. Ini diputar. Kalau 60 north east berarti diputar ke arah utara selatan 60 derajat. Sehingga menghasilkan garisnya ke arah utara selatan. Terus buatlah, kita gambar ya. Berikutnya, coba gambarkan garis lengkung sesuai dengan besaran kemiringan. Dengan besaran 0 itu di pinggir lingkaran luar, dan 90 adalah pusat lingkaran dengan mengikuti lengkungan lingkaran besar pada jaring. Apabila diagramnya bidang telah digambar, posisi kalkit dikembalikan pada kedudukan semula. Maksudnya gini. Ya, ini adalah WOOF-net-nya. Kita gambarkan. Terus buat lingkaran sebesar ini. Ini ya maksudnya ya. Per 10 dan 2 derajat. Di sini juga per 10 dan ini 2 derajat. Ya. Ini utara selatan, barat timur. Contohnya menggunakan gambar bidang 40 derajat west. 40 derajat west. Ini garis 40 oleh pusat. Nih garisnya, ini adalah strike-nya, north map. Bukan ini ya, itu north east, north west. 1, 2, 3, 4. Ini north west 40. Terus ini di utara timur kan, di utara selatan kan, untuk membuat gambar sudut 30 derajat north, south, west ke arah sini. Ini di utara selatan kan. Ini garisnya 40 northwest. Ini diputar 40 derajat ya, supaya garis ini jadi utara selatan. Nih, utara selatan kan. Kemudian garis ini dipnya kan bentuk ke arah sini. 30 SW, 30 SW di sini. 0, 10, 20, 30. 30 ini di sini. Gabung gambar ini garis ini, ikuti. Ini ya. Sampai sini. Inilah bidangnya. Baru dikembalikan. Dikembalikan waktu di sini. Hasilnya seperti ini. Ya. Maaf, ini yang garisnya. Terus selatakan buat garis ini, baru dikembalikan seperti semula. Inilah hasil. Ini adalah not 40 derajat west dengan dipnya 30 SW. Terus struktur garis 40, trennya north 40 east. North 40 east, titik ini di barat timurkan ke sini. Ke sini di barat timurkan atau di utara. Di barat timurkan 26 derajat. Titik inilah garis ini dikembalikan ke semula. Inilah titiknya. Titik ini. Ini 26 north, 40 derajat east.
berarti 40 derajat northeast arah trennya, dan dipnya dari ini dibarat timurkan sebesar 26. Menentukan besar kemiringan semu pada arah 80 derajat east pada bidang 50 north 50 east dengan dipnya 50. Jadi kita buat dulu bidang ini ya. Bidang ini adalah 50 north east. 1 2 3 4 maaf. Maksudnya tambah terusnya. 50, 50, 80 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini di utara selatankan untuk membuat kemiringan ke arah sini kan. 50. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gabungkan. Ya. Kemudian dikembalikan hasilnya, kembalikan notnya di sini, kita arah 80 ini, sini kan 80, 90, 80. Ini di barat timurkan berapa besaran dip semuanya di sini ya, di barat timurkan 10, 20, 31. Itu hasilnya. Terus menentukan kedudukan lapisan dari dua kemiringan semu. Ya. Ya, akan seperti ini. Pertama kita buat booknet-nya. Oke ini ya. Terus titik adalah sini. Ya. Yang apa di sini adalah north-nya. Terus titik ini 28 56 NW 56 NW ini adalah west-nya. West-nya 6N56 nih. 45 56 di sini. Ya, dari sini titik 28 kurang di sini berarti titiknya ya. Ini 56 di sini di barat timurkan, terus 28 titiknya di sini berarti mana kurang lebih di sini. Ini titik ini. Kemudian titik ini 14 NE. 10 14 di sini 22 kurang lebih titik ini. Titik ini diputar sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan dua titik ini menyambung ya pada satu garis ini. Maka ini buatlah garis ini disambungkan sehingga ini diputar sehingga garis ini itu akan menghasilkan ya,
strike-nya ke arah mana, ya, didapatkan strike-nya 56 and 56 is dengan kemiringan dip-nya 30. Itu. Sedangkan besaran sudut antara dua garis tersebut, ya ini, titik ini dijumlahkan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 20. Itu, ya. Menentukan kedudukan garis berpotongan dari dua buah bidang ini dan bidang ini. Ya, keluarkan dulu. Menentukan kedudukan garis perpotongan dari dua bidang. Bidang ini 40, ya. Bidang ini 40 NE ini. Dan kemiringan 60. Bidang ini 60 SW 30. Ya, ini 60 SW 30. Dan kemiringan 30 SW. Perpotongan ini, ya ini. Perpotongan dua bidang ini, ya ini. Ya. Besarannya, kemiringannya 30. Ini di barat timurkan, hasilnya 30. Sedangkan arahnya, trennya north 21 east atau south 21 west. Besaran bahwa besaran kemiringan, besar sudut antara dua bidang tersebut, ya, ini diproyeksikan, ya, diproyeksikan ke sini titik ini, 4 titik. Ini proyek ke sini, ini disebidangkan. Kemudian jumlah besaran sudut antara bidang tersebut 59. Ya, ini ya. Bahwa ini adalah bidangnya not 60 SW 30, sedangkan (40 NE 60 SW adalah ini 40, ya. Hasil perpotongan dua bidang tersebut ini di barat timurkan menghasilkan pelangnya 30, arahnya north 21
east atau south 21 west. Terus gimana cara mencari sudut, besaran sudut antara dua bidang tersebut? Kita buat bidang ini diproyeksikan mewakili titik ini, ya. Ini garis ini di utara selatan kan, ini 90. Ini sini titik 90. Sedangkan bidang ini diproyeksikan jadi satu titik, ini 90 ke sini. Dua titik P1 dan P2 dibuat bidang, ya, diputar sehingga menyambung, dan inilah sudut antara P1 P2 59 itu adalah sudut lancip antara bidang A dan bidang B. Itu hasilnya. Atau kita buat begini ya. Ini adalah not 40 east, diputar utara selatan kan, buat 41, 2, 3, 4. Maaf, 60 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudut ini. Kemudian dikembalikan, buat sudut 60. Not 60 west. 1, 2, 3, 4, 5. Garis utara selatan kan 31, 2, 1, 2, 3. Ya, dikembalikan lagi dari garis ini. Ini baru inilah sudut. Inilah garis perpotongannya. Dikembalikan. Inilah sudut perpotongan 30 derajat. Dikembalikan lagi. Ini adalah south 21 west atau north 21 east. Ya. Konsep perputaran bidang, perputaran dengan sumbu putar vertikal. Perputaran ini akan merubah komponen arah atau jurus kalau perputarannya secara vertikal tanpa merubah pada komponen kemiringan peminjaman. Sebagai contoh, suatu bidang kedudukannya ini 0 derajat 45 SE, kemiringannya 60 SW, sedangkan arah dan jurusnya 0 derajat. Diputar 45 searah jarum jam, maka bidang tersebut akan berubah. Kalau searah jarum jam, ya ini 0, 14 searah jarum jam, ya yang berubah strike-nya ya. Jadi north 45 SE. Benar sini. Beda dengan perputaran dengan sumbu putar horizontal. Yang berubah justru kemiringannya. Ya. Perputaran ini akan merubah komponen kemiringan dan peminjaman. Pada dasarnya perputaran ini menjadikan setiap titik pada stereogram bergeser sesuai besaran sudut putarannya dengan arah perputarannya. Sebagai contoh, suatu bidang 0 derajat 60 derajat east diputar sebesar 30 derajat ke arah horizontal, dari horizontal ke arah horizontal. Maka kedudukan bidang tersebut ya perubahan 60 kurang 30, jadi north strike atau jurusnya tetap, sedangkan berubah adalah kemiringannya. Perlu diperhatikan bahwa pergeseran sudut kemiringan akan selalu mengikuti atau searah dengan garis lingkaran kecilnya. Apabila pada bidang tersebut terdapat struktur garis atau bidang lain yang kedudukannya terkait dengan bidang yang diputar, maka perputaran juga akan mengikuti garis lingkaran kecil sesuai dengan perputaran bidang tersebut. Jadi mengikuti garis-garis yang ada di stereografnya tersebut. Sebagai contoh,
ya. Ini ya, sudut ini adalah 0 derajat, kemiringannya 40, diputar 45 ya berubah jadi north 45 derajat east, kemiringan tetap 40. Sedangkan perputaran horizontal, ini kemiringannya pertama 60, diputar secara horizontal ya akan berubah menjadi kemiringannya 30, strike-nya tetap. Gitu. Ini ya, ketidakselarasan. Jadi konsep yang barusan untuk menyelesaikan masalah ketidakselarasan ya. Misalkan sebuah seri batuan A dan kedudukan ini. Kedudukan ini ya. North 110 derajat east, 60 eastward. Terletak di bawah seri batuan B. Bahwa A ini di bawah batuan B. Berarti ini A lebih tua daripada B. Dan kedudukan lapisan ini. Maaf. Kedudukan lapisannya ini ya. Ini. Seri batuan B tidak selaras terhadap A. Sudah tentu karena strike-nya juga udah berubah. Terhadap A akan ditentukan kedudukan seri A pada saat permukaan batuan B pada saat batuan B belum mengalami perlipatan. Berarti terletak di bawah batuan B. A lebih tua ya, sebelum mengalami kemiringan ini. Sebelum mengalami kemiringan ini, A ukuran miringnya atau strike dip-nya ke arah mana ya. Ini dinolkan, dihorizontalkan, ini akan bergerak juga semacam ini ya. Ini pakai ya. Pertama, anggap aja utaranya ke arah sana. 110, ini 60 ya. Sedangkan ini A. Ini adalah B, landai 40 ke arah sini. Ini gini ya. A di bawah B, ini landai 30. Jadi pada saat A akan ditentukan kedudukan seri A ini pada saat B belum mengalami perlipatan, belum mengalami kemiringan ini. Jadi kalau ini dikembalikan horizontal, otomatis ini yang A juga kembali. Ya. Ikut bagaimana caranya? Pertama, kita gambar 110 ya. 110 ini A, kemiringannya 60, kemudian B 40, kemiringannya 30. Jadi ini diputar ke arah utara selatan kan ya, otomatis ini keputar juga kan. Kalau diputar ke selatan ini 40, otomatis ini ke arah 40 juga sini kan. Ini yang tadi itu A ada di sini. Ya, ya.
garis ini ya, A ini kan 6, yang B ini 40, 30 di sini kan. Ya. Ini diputar, dihorizontalkan. Ini 30, ini 30. Otomatis titik ini pun dihorizontalkan. Titik ini ya. Titik A ini, di titik A ini 30 ya di sini ya. Maaf. Ya, di sini enggak. Putar ini, ikuti putar ini. 1, 2, 3. Titik ini ada di sini. Oh, nggak kelihatan. A. Terus titik ini 1, 10, titik ini titik 10, 20, 30. Maaf. Ini lah. Di sini titik 1, 2, 3 ada di sini. Titik ini 1, 2, 3 ada di sini. Titik ini 1, 2, 10, 23 ada di sini. Terus titik ini dihubungkan. Titik ini ya. Nah, ini dihubungkan akan menghasilkan titik ini ya di sini nih. Di sini 10, 20, 30. Ada 10 di sini. Titik ini. Ini ke sini hasilnya. Titik ini ya. Di sini. Ini dihubungkan akan menghasilkan ya ini. Bidang saat bidang B horizontal, sudut ini mengikuti juga di sudut ini. Jadi yang A yang ini maksudnya. Kalau ini yang sekarang, ini yang ini ya. A sudutnya 60 ya. Kemiringannya maaf 105, 60. Kalau ini di horizontalkan otomatis ini ikut juga ya. Ikut seperti ini. Ini di utara. Ini bidang ini ya, bidang ini maaf ini kebalik warnanya ya. 40 ini 30. Apabila ini nah ini di utara selatan kan ya, otomatis ini ikut juga kan yang A, yang B di utara selatan kan 30 ini ya. Asalnya kan gini 30
Kemudian ini dihorizontalkan sebesar 30 kan. Ini miringnya 30, dihorizontalkan 30, ini 30, 30, 30, 30. Otomatis yang A juga ngikuti sebesar 30 juga. Titik A ini masuk ke sini. 10, 20, 30. Berada di titik ini. Di titik ini. Ya. Kemudian titik ini 30 juga. 10, 20, 3. Nih. Titik ini ya. Titik sini. 10, 10, 20, 30. Ada di titik ini. Oh, salah. Titik ini. Ya. Titik ini. 10, 20, 30 ada di sini. Terus semua titik-titik dibuat ya. Besar 30 dibuka terus. Sehingga akan menghasilkan sebuah titik ini dihubungkan ya. Dihubungkan. Akan menghasilkan sebuah garis. Baru ini dikembalikan ke seperti semula, hasilnya seperti ini. Inilah hasil akhir posisi A yang asalnya 110 sekarang jadi 100, 110, 20, 30, 130 dengan kemiringan 60 derajat. Yang asalnya 60 menjadi 50 derajat. Itu jadi saat bidang B horizontal kedudukan bidang A ini seratus 130 northeast atau 1, 2, 3, 4, 5 310 northwest dan kemiringan 50 derajat southwest. Itu menyelesaikan permasalahan ketidakselarasan. Kemudian menentukan arah arus purba ya. Pada suatu perlapisan besarannya ini ya. 45 60 SE 45 60 SE. Kemudian ini 60 SE di dan kemiringan dipnya 60 SE. Ini 60. Terdapat struktur fluid case yang dapat dikenal arahnya, yaitu arahnya 65 north, 65 east. Ini fluid case-nya ini 45 65 di sini. Fluid case-nya ke arah
Not 45 is. Tentukan arah sebenarnya dari sedimentasinya. Maksudnya, jadi kan ini bidangnya udah miring, arahnya fluid gas ke arah sini. Berapakah arah yang sebenarnya fluid gas tersebut saat lapisan ini diendapkan. Lapisan diendapkan selalu adalah horizontal, jadi dihorizontalkan. Ini di utara selatan kan, ya, di utara selatan kan, bahwa ini arah fluid gas-nya, arah ini. Kalau ini 60, 60 ya 60 ya di horizontalkan 60, 60, 60, 60. Otomatis titik ini yang arahnya kepotongan dengan ini fluid gas-nya itu di 60-kan juga. Ya. Akan menghasilkan titiknya ini. Inilah arah yang sebenarnya arah dari fluid gas tersebut. Arah sebenarnya dari arah fluid gas tersebut. Jadi dikembalikan lagi, berarti arah sebenarnya 0,75 derajat is. Yang semula arahnya 0,65 is. Itu dari pemaparan materi proyeksi. Anda bisa menyelesaikan soal proyeksi stereograf 5 soal. Ya. Apa yang telah saya jelaskan bisa Anda pahami dan dapat menyelesaikan kelima soal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.